Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme persepsi pendengaran, perabaan, dan penciuman. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Fitriani Wahyu Fatmawati, 2. Asifah Nuria Begadingrom, 3. Nova Putri, 4. Lauren Zada. Oke. Yang pertama kita akan menjelaskan mekanisme persepsi. Menurut Kamus Besar, kata mekanisme dapat diartikan sebagai cara kerja, sedangkan persepsi adalah suatu proses penginderaan stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Dalam bab ini akan dibahas mekanisme persepsi yang difokuskan pada 3 ekstrovertif sensory system. Sistem pendengaran ekstrovertif yaitu 1. Sistem auditori pendengaran, 2. Sistem motosensori perabaan, 3. olfaktori penciuman. Lanjut. Sistem auditori, persepsi pendengaran. Dalam sistem auditori adalah sel-sel sensori di telinga dan koneksi pusat mereka di otak yang terlibat dalam indera pendengaran. Fungsi adalah mempersepsi bunyi atau lebih tepatnya persepsi tentang objek-objek dan kejadian-kejadian melalui bunyi yang mereka timbulkan. Bunyi adalah vibrasi molekul udara yang menstimulasi sistem auditori. Manusia hanya mendengar vibrasi molekul antara sekitar 20 sampai 20.000 hertz atau putaran per detik. Amplitudo, frekuensi, dan kompleksitas vibrasi molekul yang masing-masing paling erat terkait dengan persepsi tentang sound, pitch, dan warna nada. Dalam kehidupan nyata, selalu dikaitkan dengan pola vibrasi yang kompleks. Telinga auditori. Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenali suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Gelombang bunyi berjalan turun melalui kanal auditori dan menyebabkan membran atau selaput timpanik atau gendang telinga bergetar. Vibrasi inilah yang kemudian ditransfer ke 3 oksikel, tulang-tulang kecil di tengah telinga, martil, landasan, dan sangurdi. Vibrasi sangurdi memicu vibrasi selaput yang disebut jendela oval yang pada gilirannya menafsir. Vibrasi itu cairan kokea, rumah siput. Kokea adalah sebuah tubuh panjang melingkar-lingkar seperti kumparan dengan selaput internal yang mengalir hingga hampir ke ujungnya. Selaput internal ini yang merupakan organ respotor auditori, organ sorti. Organ sorti terdiri atas 2 selaput, basilar dan tektorial. Lanjut, untuk proses pendengaran sendiri, proses pendengaran dimulai dengan masuknya gelombang suara melalui saluran telinga eksternal. Kemudian gelombang suara mencapai gendang telinga yang bergetar sesuai dengan frekuensi suara. Selanjutnya, gendang telinga meneruskan getaran itu ke tulang pendengaran kecil yang ada di dalam tengah telinga. Lalu tulang-tulang itu
mengunduksi getaran ke koklea, organ pendengaran dalam telinga dalam, yang mengandung sel-sel rambut yang merespons getaran suara. Yang terakhir, sel-sel rambut mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang dikirim melalui saraf auditori ke otak, di mana sinyal tersebut diinterpretasikan sebagai suara. Selanjutnya, saya akan membacakan kerusakan pada sistem auditori. Sini saya menjelaskan 3 kerusakan pada sistem auditori, yaitu 1. Tuli pada manusia adalah disabilitas manusia yang paling menonjol. Ada 2 golongan pendengaran yang lazim dijumpai, daya yang terkait dengan kerusakan pada osikal dan yang terkait dengan kerusakan pada koklea. Bila hanya bagian koklea yang rusak, individu-individu dapat mengalami tuli syaraf untuk frekuensi-frekuensi tertentu, tetapi tidak untuk yang lain. 2. Kehilangan pendengaran kadang-kadang. Kehilangan pendengaran kadang-kadang berhubungan dengan tinnitus atau bunyi dering di telinga. Bila hanya salah satu telinga yang rusak, dering itu dipersepsikan berasal dari telinga. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada sistem auditori sentral yang disebabkan oleh ketulian penyebab tinnitus. 3. Implan koklea. Implan koklea yaitu kerusakan pada sel rambut auditori dengan mengonversikan bunyi-bunyi yang diambil oleh sebuah mikrofon di telinga pasien menjadi sinyal-sinyal elektrik yang kemudian dibawa ke dalam koklea oleh bundelan elektroda. Lalu, ini adalah bagian korteks auditori primer dan sekunder. Seperti yang di dalam gambar, itu terdapat pada bagian sebelah samping-samping otak. 1. Korteks auditori primer. Korteks auditori primer adalah area otak yang pertama menerima informasi suara dari telinga setelah melewati berbagai tahap pemrosesan di daerah pendengaran lebih awal. 2. Terletak di korteks serambi di daerah sisi atas otak, khususnya dalam area disebut lobus temporal superior. Ketiga, tugas utamanya adalah memproses aspek-aspek dasar dari suara seperti frekuensi, amplitudo, dan durasi. Keempat, ini membantu dalam mengidentifikasi sumber suara, menentukan arah suara, dan merespon secara cepat terhadap stimulus suara yang diterima. 2. Korteks auditori sekunder. Korteks auditori sekunder adalah area yang terletak di sekitar korteks auditori primer dan merupakan tingkatan yang lebih tinggi dalam proses informasi suara. Area ini terlibat dalam pengolahan informasi suara yang lebih kompleks, seperti mengenali pola suara, memahami makna kata, dan menginterpretasikan musik. Selain pemrosesan sensori murni, korteks auditori sekunder terlibat dalam pemrosesan kognitif yang lebih tinggi terkait dengan pendengaran. Ini juga terhubung erat dengan korteks lain dalam otak, memungkinkan integrasi informasi suara dengan fungsi-fungsi kognitif lainnya, seperti memori, emosi, dan pemahaman bahasa. Sistem somatosensori atau persepsi peragaan. Somatosensori mengacu pada sensasi di permukaan kulit. Somatosensoris tampaknya hanya mengacu pada satu sistem saja, yaitu sistem peraba. Namun, sebenarnya ia memiliki 3 sistem yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain, yaitu 1. Sistem proprioseptif, yaitu memonitor informasi tentang posisi tubuh berdasarkan reseptor di otot, persendian, dan organ-organ keseimbangan. 2. Sistem interoceptif, yaitu mampu menyediakan semua informasi tentang kondisi tubuh, temperatur, atau tekanan darah. 3. Sistem ekstroceptif, yaitu mengindra stimulus eksternal yang dirasakan kulit. Sistem ini terdiri dari
tiga divisi yang berbeda, yaitu divisi untuk mempersepsikan stimulus mekanik atau perabaan, divisi untuk stimuli termal atau temperatur, serta divisi untuk stimuli nociceptif atau rasa sakit. Lalu proses perabaan. Proses perabaan melibatkan berbagai mekanisme, termasuk kulit dan sistem saraf sensori. 1. Kulit manusia memiliki berbagai jenis reseptor sensorik, yaitu seperti reseptor sentuhan, rasa sakit, serta suhu. Ketika ada stimulus fisik seperti sentuhan, tekanan, atau panas, reseptor sensorik ini merespon dan mengirimkan sinyal listrik ke saraf sensorik yang kemudian membawa informasi ke otak. Otak akan memproses informasi ini dan menghasilkan persepsi perabaan yang memungkinkan kita merasakan sentuhan, tekanan, suhu, atau rasa sakit. Lalu, reseptor kulit dan dermatom. Ada beberapa macam reseptor pada kulit. 4 diantaranya adalah Pacinian corpuscle. Reseptor ini mudah beradaptasi dan merespons stimulus taktil dan rasa sakit yang datang. 2. Cutaneous receptor. Sangat sensitif terhadap suhu dan rasa sakit. Yang ketiga, reseptor Merkel, dan yang keempat, Ruffini endings, yaitu kedua reseptor ini beradaptasi dengan lamban dan keduanya merespon dengan paling kuat pada indensasi dan peregangan granul kulit. Cara kerja reseptor ini, stimuli yang diterima kulit merubah kimia reseptor, lalu merubah permeabilitas membran sel reseptor tersebut terhadap ion-ion. Hasilnya adalah sebuah sinyal neural. Gambar reseptor kulit seperti pada gambar yang kedua, yaitu epidermis, dermis, dan subcutaneous layer. Lalu yang kedua, dermatom atau serabut saraf yang membawa informasi dari reseptor somatosensoris dan cutaneous berkumpul di kumpulan syaraf perifer yang selanjutnya masuk ke sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf di bagian dorsal atau dorsal root. Bagian tubuh yang dipengaruhi dorsal root pada setiap segmen tulang belakang disebut dermatom. Antara dermatom yang satu dengan yang lain ada tugas-tugas yang overlap atau saling mendukung, sehingga kerusakan pada dorsal root yang tunggal hanya akan menimbulkan efek somatosensoris yang minimal. Seperti ini gambar dermatomes dan tulang belakang. Akan dilanjutkan oleh Fitriani Wahdi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua jalur somasensori utama. Seperti yang dijelaskan pada gambar, menjelaskan tentang sistem dorsal kolum. Neuron sensoris pada sistem dorsal kolum medial lemniscus bentuknya sangat panjang. Dimulai dari reseptor di kulit, melewati saraf-saraf perifer, kemudian menuju sumsum tulang belakang, melalui dorsal root. Lalu B, sistem anterolateral. Sistem anterolateral membawa informasi tentang sentuhan, tetapi fungsi utamanya adalah membawa informasi tentang rasa sakit dan temperatur. Sistem anterolateral terdiri dari 3 traktus, yaitu 1 traktus spinotalamik yang mengirim impuls ke ventral posterior nuclei atau seperti pada sistem dorsal kolum medial lemnicus. 2 traktus spinorectular
yang mengirim impuls ke reticular formation atau kemudian diteruskan kepada fascikular dan nucleus intramanica di talamus. Lalu 3, traktus spinotektal yang membawa impuls ke tektum atau ke kolikul atau kolikuli di midbrain. Next. Lokalisasi kortikal dari sensori somatis dari tokoh Wilder Penfield 1937 membuat suatu peta tentang korteks somatosensori pada manusia. Pada korteks terdapat dua bagian sensori somatis, yaitu satu korteks somatosensoris primer terletak di bagian postcentral gyrus. SI bersifat somatotopik atau terorganisir menurut peta permukaan tubuh. Peta somatotopik sering disebut somatosensoris homunculus atau manusia kecil. SI digunakan untuk menerima input dari bagian-bagian tubuh yang mampu melakukan diskriminasi taktil yang paling halus. Contohnya, tangan, bibir, lidah. Kerusakan pada korteks somatosensori primer menyebabkan 1. Hilangnya kemampuan untuk mendeteksi sentuhan yang ringan. 2. Hambatan stereognosis atau tidak dapat mengidentifikasi objek melalui sentuhan, misalnya diminta mengidentifikasi bentuk kubus atau dengan mata ditutup, tetapi dikatakannya itu bentuk bola. 2. Korteks somatosensori sekunder atau SSI terletak pada posisi ventral terdapat SI. SSI menerima sebagian besar input dari SI, oleh sebab itu dinamakan korteks somatosensori sekunder. SI bersifat kontralateral, yaitu menerima input potensial dari kedua sisi tubuh. Kerusakan pada bagian ini menyebabkan disfungsi pada kedua bagian tubuh atau bilateral baik kiri maupun kanan. Next. Kerusakan pada sistem somatosensori. Agnosia somatosensori merupakan kelainan asomatonosia, yaitu kegagalan untuk mengenali bagian tubuhnya sendiri. Asomatognosia umumnya berkaitan dengan kerusakan hemisfere sebelah kanan. Asomatognosia umumnya diikuti oleh agnosognosia atau mengingkari simptom neurologisnya dan contralateral neglect atau tendensi untuk tidak merespon stimuli yang kontralateral terhadap kerusakan hemisfere sebelah kanan. Rasa sakit neuropatik adalah rasa sakit kronis berat tanpa adanya stimulus penyebab kesakitan tersebut. Biasanya berkembang pasca kecelakaan, luka-luka sudah sembuh dan tampaknya sudah tidak ada lagi alasan untuk merasa sakit, tetapi pasien mengalami rasa sakit yang sangat menyiksa. Rasa sakit neuropatik belum diketahui penyebabnya, tetapi tampaknya disebabkan oleh perubahan patologis dalam sistem syaraf yang entah bagaimana terinduksi oleh cedera aslinya. Sumbernya biasanya adalah aktivitas dalam sistem syaraf pusat. Lalu, sistem olfaktori atau persepsi penciuman. Penciuman adalah respons sistem olfaktori terhadap bahan-bahan kimia yang ada di udara, yang ditarik dengan menghirup napas melalui reseptor-reseptor dalam saluran-saluran nafas. Olfaction atau penciuman dan gustation atau
pencecapan. Disebut indera kimiawi karena fungsi keduanya adalah untuk memantau kandungan kimia lingkungan. Olfaction atau penciuman dan gustation atau pencecapan sering berkaitan. Sebagai contoh adalah ketika manusia makan, penciuman dan pencecapan bekerja secara serempak. Molekul-molekul makanan membangkitkan reseptor-reseptor penciuman dan pencecapan dan menghasilkan sebuah kesan sensori terintegrasi yang disebut flavor atau rasa. Lalu proses penciuman dimulai dengan masuknya zat kimia atau molekul aroma ke dalam hidung saat kita menghirup udara. Satu, di dalam hidung terdapat sel-sel reseptor penciuman yang merespon molekul aroma ini. Dua, sel-sel ini mengirimkan sinyal listrik ke otak melalui saraf penciuman atau saraf olfaktori. Tiga, otak memproses informasi ini dan menghasilkan persepsi penciuman yang memungkinkan kita mendeteksi berbagai aroma dan bau di sekitar kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nova. Saya akan melanjutkan bagian dari titik olfaktori pada manusia. Peran adaptif utama indera kimiawi adalah pengenalan rasa, akan tetapi di banyak spesies lainnya, indera kimiawi juga berperan signifikan dalam meregulasi interaksi sosial. Para anggota banyak spesies melepaskan feromoses atau feromon, bahan kimia yang mempengaruhi fisiologi dan perilaku konspesifik atau anggota lain dari spesies yang sama. Contohnya adalah yang dikemukakan oleh Murphy dan Schneider pada tahun 1970 mengenai hamster jantan yang normal akan menyerang dan membunuh jantan-jantan asing yang ditempatkan dalam koloninya, sementara mengawini dan menghamili betina-betina asing yang reseptif secara seksual. Akan tetapi hamster jantan yang tidak mampu mencium menyusup tidak terlihat perilaku agresif maupun seksual. Murphy dan Schneider mengonfirmasikan basis olfaktori, perilaku agresif dan seksual hamster melalui jalan yang sangat berliku-liku. Mereka mengolesi seekor penyusup jantan dengan sekresi vaginal dari seekor betina yang reseptif secara seksual sebelum menempatkan si penyusup ke dalam koloni asing. Dengan demikian, mereka mengubah si penyusup dari objek pembunuhan menjadi objek pemuasan nafsu. Selanjutnya, arti pada manusia adalah bahwa manusia melepaskan feromon seksual karena potensi finansial dan rekreasional. Banyak temuan sugestif mengenai itu, sebagai contohnya yaitu: pertama, sensitivitas olfaktori perempuan paling tinggi ketika mereka sedang berovulasi atau hamil. Kedua, siklus-siklus menstrual perempuan-perempuan yang tinggal bersama cenderung tersinkronisasi. Yang ketiga, manusia, khususnya perempuan, dapat menyebutkan jenis kelamin seseorang dari bau nafas atau bau ketiaknya. Yang keempat, manusia dapat menilai tahap siklus seseorang perempuan berdasarkan bau vaginalnya. Akan tetapi masih ada bukti langsung bahwa manusia dapat berfungsi sebagai atraktan seks. Selanjutnya, sistem olfaktori.
Yang pertama, reseptor olfaktori. Di dalam hidung manusia terdapat jutaan reseptor olfaktori yang merupakan sel-sel sensorik yang sensitif terhadap berbagai molekul aroma. Setiap reseptor olfaktori spesifik untuk jenis molekul aroma tertentu. Yang kedua, deteksi aroma. Ketika menghirup udara, molekul aroma dari berbagai benda dalam lingkungan kita masuk ke hidung melalui saluran udara. Molekul aroma ini berinteraksi dengan reseptor olfaktori di epitelium penciuman dalam hidung. Ketika reseptor olfaktori merasakan molekul aroma tertentu, mereka mengirimkan sinyal listrik ke otak melalui syaraf penciuman atau saraf olfaktori. Yang ketiga, pengolahan informasi di otak. Sinyal-sinyal listrik dari reseptor olfaktori mencapai pusat pengolahan aroma di otak, terutama di bagian otak yang disebut bulbus olfaktori. Otak kemudian memproses sinyal-sinyal ini menghasilkan persepsi aroma, mengidentifikasi jenis bau, dan mengaitkannya dengan pengalaman dan kenangan sebelumnya. Yang keempat, persepsi dan respon. Persepsi aroma memungkinkan kita untuk mendeteksi dan merespons berbagai aroma, termasuk bau makanan, bau bunga, parfum, dan lainnya. Aroma dapat mempengaruhi suasana hati, mengingat kenangan, dan bahkan mempengaruhi selera makan kita. Berikut bagian-bagian dari hidung. Terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf ke otak. Lazim adalah pukulan di kepala yang menyebabkan displacement otak dan tengkorak dan memotong saraf-saraf olfaktori yang berjalan melalui cribriform plate atau plat cerebriform. Sekian presentasi dari kita berempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.